Oke, selamat datang kembali pada channel YouTube saya kali ini. Sebelum memulai materi lebih jauh lagi, saya mohon kesediaannya untuk klik tombol subscribe agar kalian tahu konten apa saja yang saya unggah di channel ini berkaitan tentang mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Oke, berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya paparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini sudah memasuki pertemuan ke-13, di mana materi atau pokok pembahasannya berkaitan tentang administrasi tata usaha sekolah. Dan administrasi tata usaha sekolah ini merupakan pokok bahasan untuk pertemuan ke-13 hingga yang ke-14, di mana kegiatan-kegiatan pembelajarannya akan saya jelaskan pada channel ini juga. Selanjutnya, selanjutnya masuk kepada pengertian dari tata usaha itu sendiri, di mana di sini dijelaskan tata usaha itu merupakan segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Organisasi ini yang dimaksud itu kalau dalam hal pendidikan itu yaitu sekolah atau perguruan tinggi. Nah, menurut Muljani Abdul Nuhadi, administrasi tata usaha merupakan salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang meliputi pembuatan surat, pengelolaan surat, dan penataan arsip. Jadi, administrasi tata usaha sekolah ini walaupun terlihat simpel, akan tetapi yang dikerjakan di dalamnya juga bisa dikatakan kompleks. Walaupun hanya surat menyurat, akan tetapi surat-surat yang berhubungan atau yang diurus oleh tata usaha ini itu berkaitan langsung dengan administrasi lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi hubungan masyarakat, dan lain-lainnya. Semua surat-surat yang berkaitan tentang administrasi yang berkecimpung dalam sekolah tersebut semuanya berhubungan langsung dengan tata usaha sekolah. Selanjutnya, ruang lingkupnya apa saja? Nah, dalam administrasi tata usaha sekolah ini, ruang lingkupnya tidak banyak, yaitu hanya sekitar pembuatan surat, pengelolaan surat, dan pengarsipan. Akan tetapi, walaupun ruang lingkupnya sedikit, ini tidak bisa diremehkan juga karena sudah saya jelaskan sebelumnya, seluruh administrasi yang berkaitan dengan sekolah itu berhubungan langsung dengan surat-surat ini. Surat-surat yang diurus oleh bagian administrasi tata usaha atau TU. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis surat. Nah, surat-surat apa saja sih biasanya yang dibuat, dikelola, kemudian diarsipkan oleh pihak yang mengurus administrasi tata usaha pada sebuah instansi atau sekolah? Nah, di sini kita akan membahas ada 9 jenis surat yang biasanya dikelola oleh pihak TU. Walaupun sekarang zaman sudah canggih, apapun bisa menggunakan teknologi, menggunakan WhatsApp misalnya, Telegram dan sebagainya. Surat-surat ini, 9 jenis surat ini masih sering dipilih oleh pihak instansi untuk menyampaikan sebuah informasi atau instruksi. Mengapa mereka lebih memilih surat? Karena ketika instansi sudah mengeluarkan surat, ini yang lebih cepat direspon oleh tujuannya, alamat-alamat yang mereka tuju biasanya, dibandingkan menggunakan media sosial tadinya. Nah, yang pertama akan menjadi pembahasan kita dalam jenis-jenis surat ini, yaitu yang pertama adalah surat dinas.
Surat dinas ini merupakan jenis surat yang ditujukan kepada lembaga atau organisasi kedinasan atau jabatan dalam kedinasan. Biasanya surat dinas ini diberlakukan antara orang yang memiliki jabatan penting dalam sebuah kedinasan atau instansi. Misalnya antara kepala dinas dengan kepala dinas lainnya. Saya beri contoh, misalnya dari pemerintah daerah, surat ini mengatasnamakan gubernur misalnya. Tujuannya ke siapa? Misalnya tujuannya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Jadi surat ini hanya berlaku berlaku antara orang yang memiliki jabatan penting pada sebuah instansi atau lembaga. Selanjutnya yaitu nota dinas. Nota dinas ini atau biasa disebut nota, yaitu salah satu alat komunikasi kedinasan antar pejabat atau personil atau bagian unit kerja yang masih berada dalam satu lingkungan unit kerja, yang sering digunakan untuk meminta penjelasan atau keputusan. Biasanya ini menunjukkan suatu petunjuk operasional tertentu, catatan atau peringatan. Misalnya nih, contoh nih nota dinas. Misalnya di Stakat kita ada mengutus beberapa orang untuk mengikuti sebuah lomba paduan suara. Kemudian tim ini menang, tim dari Stakat ini menang. Sebagai penghargaan, misalnya yang mengadakan lomba itu tadi adalah pihak Kemendikbud misalnya. Sebagai penghargaan terhadap kalian yang menang tadinya, Kemendikbud itu ingin memberikan kalian semacam penghargaan yang disahkan oleh gubernur misalnya. Nah, bagaimana cara pihak dinas Kemendikbud tadi menyampaikan kepada gubernur agar menandatangani penghargaan kalian atau piagam kalian sebagai pemenang tadinya. Nah, dibuatlah nota dinas ini. Nota dinas ini dibuat secara sah, secara resmi. Termasuklah di sana kop surat, salam pembuka, kepala surat, isi surat, semuanya lengkap. Di mana syarat-syarat surat resmi itu ada pada nota dinas tersebut, meminta kepada pihak pemerintah daerah atau gubernur agar bersedia menandatangani penghargaan kalian tadi. Jadi tidak dengan cara berbicara langsung atau dengan teks WA itu saja, harus ada hal yang membuat itu legal. Ya, salah satunya caranya yaitu dengan nota dinas yang disampaikan kepada pihak yang dituju. Selanjutnya yaitu memorandum. Nah, kalau memorandum ini merupakan salah satu alat komunikasi di lingkungan unit kerja tertentu, misalnya sekolah, yang sifat penyampaiannya tidak resmi. Tapi sebenarnya kalau memorandum ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Kalau yang resmi itu biasa menggunakan kop surat. Dan sedangkan yang tidak resmi itu tidak ada kop suratnya. Hanya salam pembuka isi langsung ke tanda tangan. Itu saja yang membedakannya dari sisi resmi dan tidak resmi. Terus apa yang membedakan memorandum dengan surat lainnya? Ketika surat-surat lain itu memiliki kop surat, biasanya digunakan alamat, tujuan, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, salam penutup, dan kaki surat hingga tanda tangan. Kalau memorandum ini to the point. Setelah tujuan, alamat, dia langsung ke isi atau pembahasan. Setelah itu langsung tanda tangan. Jadi sesingkat itu kalau memorandum. Jadi langsung ke inti surat tanpa basa-basi. Jadi langsung dijelaskan tujuan penyampaian surat itu apa saja. Nah, contoh misalnya yang ada di lingkungan kampus kita, misalnya Kaprodi membuat memorandum untuk dosen-dosen PA agar mengecek mahasiswa yang belum bayar UKT atau mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi karena sebentar lagi akan memasuki masa pengisian KRS. Nah, itu saja, langsung tanda tangan. Nah,
Seperti itulah bayangannya untuk memorandum. Jadi dia langsung ke inti tanpa basa-basi pada bagian paragraf pembuka dan penutup. Nah, selanjutnya yaitu surat pengantar. Nah, surat pengantar ini yaitu surat yang digunakan untuk mengantarkan sesuatu, baik itu barang atau non-barang. Nah, contohnya di lingkungan kita atau lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan yang sedang berjalan di kampus, contoh misalnya nanti kan kalian semester 7 nih akan melaksanakan praktik mengajar pada sekolah-sekolah yang sudah ditentukan atau sekolah mitra. Maka kalian itu butuh surat pengantar yang dikeluarkan oleh pihak kampus agar membuktikan bahwa kalian itu benar-benar merupakan mahasiswa yang akan melaksanakan praktik mengajar di sekolah mitra. Intinya adalah surat yang menyatakan bahwa kalian itu bukan abal-abal, bukan bermaksud melaksanakan praktik yang asal-asalan seperti itu, agar dianggap resmi atau sebagai bentuk sopan santun terhadap sekolah mitra. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu surat edaran. Surat edaran ini adalah itu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang berisi pemberian penjelasan atau petunjuk-petunjuk tertentu. Nah, kalau berdasarkan contoh yang akan saya buat, misalnya dari surat edaran ini, misal pada zaman COVID ini, musim COVID ini. Nah, contoh surat edaran dari pemerintah kabupaten setempat mengeluarkan surat edaran untuk sekolah-sekolah termasuk ke kampus kita. Surat edaran yang isinya agar mahasiswa atau pembelajaran dilakukan secara daring atau larangan untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka pada masa COVID ini. Nah, maka berdasarkan surat edaran tersebut, pihak kampus buatlah surat atau pengumuman selanjutnya kepada mahasiswa atau orang yang bersangkutan pada kampus untuk tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Seperti itu surat edaran. Nah, selanjutnya yaitu surat undangan. Surat undangan ini yaitu surat pemberitahuan yang meminta yang bersangkutan untuk datang pada acara tertentu yang ditentukan. Surat undangan ini sudah biasa ya, tapi dalam dunia pendidikan, misalnya surat undangan ini saya beri contoh. Misalnya nih ada Badan Narkotika Nasional sedang membuat seminar atau semacam penataran yang mengundang beberapa delegasi dari kampus untuk mengikuti seminar mereka yang agendanya sosialisasi, misalnya sosialisasi bahaya narkoba atau pencegahan dan sebagainya. Diundanglah beberapa delegasi dari mahasiswa dalam bentuk surat undangan. Nah, selanjutnya yaitu surat keputusan. Salah satu ciri yang mencolok pada surat keputusan ini yaitu dia memiliki kekuatan hukum. Yaitu pada dasarnya surat keputusan ini dapat memuat tentang pembentukan, pengaturan, pengesahan, perubahan status atau pembubaran suatu tim, panitia, dan lain-lain dalam suatu unit kerja. Surat keputusan ini biasanya digunakan untuk pelimpahan atau penyerangan wewenang tertentu kepada seseorang. Selanjutnya pengesahan tentang petunjuk pelaksanaan suatu peraturan, pembentukan tim, kepanitiaan, suatu tugas, dan sebagainya. Selanjutnya juga surat keputusan ini biasanya berisikan penetapan suatu keputusan yang bersifat umum dan penting dalam rangka kebijakan pokok. Nah, seperti itu misalnya SK Ketua BEM, misalnya SK dosen, misalnya seperti itu.
Selanjutnya yaitu surat tugas. Nah, surat tugas ini berisi penugasan dari atasan yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk satuan organisasi atau satuan kerja. Nah, saya berikan contoh dekat saja dalam lingkungan kampus kita. Tadi kan nih ada surat undangan yang dari BNN. Nah, dari BNN untuk meminta delegasi beberapa orang dari Stakat untuk menghadiri seminar mereka. Nah, setelah mendapat surat undangan dari BNN ini, maka pihak kampus membuatlah surat tugas kepada beberapa mahasiswa yang telah ditunjuk tadi untuk menghadiri seminar yang diadakan BNN. Dibuat surat tugasnya yang menandakan bahwa kalian itu adalah peserta yang benar-benar diutus dari kampus. Seperti itu contoh simpelnya. Nah, yang terakhir adalah pengumuman, yaitu surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang ditunjukkan kepada para pegawai bawahan atau para guru atau pihak-pihak lain yang dianggap penting, termasuk siswa-siswi. Nah, contoh ini banyak sekali kalau pengumuman ini, karena kalian pasti sejak memulai atau mengenyam pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi pasti tidak asing lagi dengan surat yang bentukannya adalah sebuah pengumuman. Misalnya pada Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober seluruh mahasiswa diwajibkan untuk memakai batik. Nah, itu sudah termasuk pengumuman dalam bentuk surat, di mana di dalam surat pengumuman tersebut ada kop surat, nomor surat, perihal, dan inti dari atau hal yang ingin disampaikan terkait pengumuman tersebut. Selanjutnya saya akan memberi bocoran di antara soal-soal yang akan keluar pada UAS nanti ya. Dia ada soal yang meminta kalian untuk membuat atau memberikan contoh surat dinas, surat-surat yang dibuat, dikelola, dan diarsipkan oleh administrasi tata usaha. Termasuklah surat dinas, nota dinas, memorandum, surat pengantar, surat edaran, surat undangan, SK, surat tugas, pengumuman. Sistemnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan saat UAS. Jadi intinya adalah kalian kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal, pelajarilah contoh-contoh dari ke-9 surat ini. Mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan kontennya apa saja dalam surat tersebut. Oke, selanjutnya. Kriteria surat resmi itu seperti apa? Nah, kriteria surat resmi. Jadi, walaupun sekarang teknologi sudah canggih, sudah maju ya, akan tetapi membuat surat resmi ini tetap menjadi pilihan karena biasanya lebih cepat direspon atau ditanggapi oleh pihak yang bersangkutan dalam pembuatan surat tersebut. Jadi contohnya kriterianya yaitu yang pertama kertas putih F4, folio atau A4 atau kuarto. Nah, selanjutnya jelas yang dituju. Selanjutnya terang dan jelas maksudnya, tidak bertele-tele. Terus kalimat dan bahasanya harus tepat. Dan singkat dan efisien, artinya ada unsur penghematan dari segi kata-kata atau kalimat, format, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada pembuatan surat. Untuk pembuatan surat ini dia terdiri dari kepala surat dan isi surat. Kalau kepala surat ini terdiri dari kop surat,
kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, serta alamat. Kalau kop surat ini biasanya terdiri dari nama lembaga atau nama kantor berserta cabangnya. Misalnya kalau dalam kop surat setakat ya, di atasnya itu ada Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawahnya lagi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, seperti itu kalau nama lembaganya. Terus dia juga terdiri dari alamat lengkap, nomor telepon, faksimil, serta email. Biasanya tercantum juga dalam kop surat. Selanjutnya juga ada logo lembaga. Itu yang biasanya identik yang tercantum pada kop surat sebagai identitas umum pengirim surat tertentu. Selanjutnya tanggal surat. Nah, tanggal surat ini juga banyak kekeliruan biasanya saya jumpai pada surat-surat yang beredar, di mana tanggal surat ini dicantumkan lagi nama tempat asal pengirimnya. Jadi yang perlu kalian ketahui ketika surat itu sudah mencantumkan kop surat, maka di samping kirinya, samping kiri sebelah tanggal itu tidak perlu lagi ditulis alamat pengirim. Misalnya nih, di surat yang dikirim oleh pihak setakat itu kan sudah ada kopnya. Terus pada bagian tanggal di atas sebelah kanan itu misalnya kan ditulis lagi dia Kuburaya, kata dia kan, Kuburaya tanggal sekian. Nah, ini tidak perlu lagi. Jika sudah ada kop, ini tidak perlu ditulis lagi alamat pengirimnya. Nah, seperti itu. Terus dalam penulisan tanggal juga yang benar itu ini seperti ini misalnya 13 Januari 2020. Seperti ini penulisan tanggal yang benar. Jadi dia angka biasa, nama bulannya dia jelas, terus tahunnya juga tidak disingkat seperti itu, tapi dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu nomor surat. Nomor surat ini bertujuan untuk memudahkan pihak administrasi tata usaha jika suatu saat surat itu diperlukan kembali akan memudahkan pencarian surat tersebut. Nah, biasanya penomoran ini berisikan kode nomor surat, bentuk surat yang dikirim itu apa, misalnya apakah itu surat dinas atau itu bersifat pengumuman atau itu bersifat memorandum dan sebagainya. Terus pengirim, misalnya pengirimnya dari setakat itu biasanya ada tertulis di bagian nomor surat. Terus bulan serta tahun. Nih, ada di kode penomoran surat. Selanjutnya lampiran. Kalau lampiran ini biasanya berupa dokumen yang memperkuat isi surat tertentu. Biasanya ini jadwal, nama-nama peserta undangan, akte, daftar riwayat hidup, pengumuman dan sebagainya yang berkaitan dengan isi surat yang dibuat. Selanjutnya perihal. Perihal ini adalah bagian dari surat yang berfungsi untuk mengetahui isi surat secara keseluruhan. Biasanya kalau kita menerima surat, hanya dengan melihat perihal ini maka kita tahu isi surat itu tentang apa, intinya apa. Nah, selanjutnya alamat. Alamat ini ditulis seperti biasa sesuai format yang ditentukan oleh instansi atau lembaga tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada isi surat, di mana isi surat ini terdiri dari salam pembuka, paragraf isi, serta paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, serta kaki surat. Kalau salam pembuka ini biasanya terdiri beberapa kata yang terhimpun dalam satu kalimat yang singkat. Misalnya kalau dalam surat dinas itu menggunakan kata dengan hormat, atau bisa dengan saudara yang terhormat, atau bapak ibu yang terhormat.
Nah, seperti itu. Contohnya kalau salam pembuka. Terus paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi kalimat yang mengantarkan pokok pikiran menuju paragraf berikutnya atau ke paragraf isi. Contoh misalnya dari paragraf pembuka, membalas atau menjawab surat saudara tertanggal 13 Januari tahun 2020. Nah, itu merupakan satu contoh paragraf pembuka. Terus contoh berikutnya, misalnya berhubungan dengan lamaran saudara tertanggal sekian, dengan ini kami memberitahukan bahwa. Nah, itu termasuk paragraf pembuka. Berdasarkan surat edaran dari pemerintah daerah tertanggal sekian, kami menyampaikan. Nah, itu juga termasuk paragraf pembuka. Terus selanjutnya yaitu paragraf isi. Kalau paragraf isi ini dia memuat persoalan yang akan dikemukakan oleh penulis surat. Dia berupa sesuatu yang diberitahukan atau ditanyakan, dikemukakan, diminta, dan sebagainya. Contoh yang paling umum, misalnya kata-katanya seperti ini. Selanjutnya kami mengharap kehadiran Bapak atau Ibu pada acara kami yang dilangsungkan pada, terus di bawahnya ada alamat, waktu, dan tempat. Nah, itu merupakan contoh dari paragraf isi. Inti dari surat itu apa? Terus setelah paragraf isi itu ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan kalimat yang berfungsi menutup pembicaraan dalam surat. Contohnya, atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu kami sampaikan terima kasih. Terus seperti ini. Demikian agar dimaklumi. Nah, itu juga termasuk paragraf penutup. Biasanya identik dengan kata demikian atau atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu contoh kalimat yang pada umumnya terdapat pada paragraf penutup. Nah, selanjutnya salam penutup. Salam penutup ini adalah merupakan salam yang menandakan bahwa pernyataan dalam surat itu sudah selesai. Biasanya seperti ini. Salam kami, hormat kami, teriring salam, dan sebagainya. Selanjutnya setelah salam penutup itu ada kaki surat. Kaki surat ini terdiri dari tanda tangan, nama terang dan jabatan, cap dinas, serta tembusan apabila diperlukan. Ini sudah kalian mungkin sudah tahulah bayangannya seperti apa, karena kalian juga kan sering menerima surat-surat tertentu yang dikeluarkan oleh beberapa sekolah hingga perguruan tinggi saat ini. Nah, untuk di video kali ini penjelasannya cukup sampai ke pembuatan surat dulu. Untuk pengelolaan surat dan pengarsipan surat akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Ini berlaku untuk pertemuan ke-13. Untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan di WhatsApp group. Terima kasih.